Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama. Berbicara di depan pertemuan anggota Partai Republik di Florida, Donald Trump bilang perang di Iran adalah semacam perang jangka pendek. Trump bahkan mengibaratkan perang di Iran sebagai perjalanan singkat pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil, and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short term. Short term. Thank you. They're great. Saudara, perang Amerika Serikat Israel versus Iran belum menunjukkan tren penurunan. Kami bahas soal ini bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Selamat siang, Pak Julius. Selamat siang, Mbak Ivo. Ini kalau kita lihat semacam belum ada tanda-tanda eskalasi perang yang akan menurun begitu, meski Trump bilang bahwa perang berlangsung singkat. Bagaimana sebenarnya kekuatan militer AS Israel versus Iran ini menurut Anda, Pak Julius? Ya, Mbak Ivo, di atas kertas saya kira jauh lebih besar ya, lebih kuat Amerika Serikat dan Iran. Kalau sekarang andalan dari Amerika Serikat adalah tempur udara, gitu, lewat jalur udara, gitu. Kekuatannya antara 13.000 dibandingkan dengan 500.000, 500 ya, pesawat tempur yang dimiliki oleh Iran. Coba itu saya kira tidak berbanding sama sekali. Gitu. Jadi luar biasa. Didukung oleh teknologi saya kira, karena andalannya adalah udara. Amerika Serikat dan Israel perlu memastikan titik-titik di mana alat utama sistem pertahanan dan terus juga tempur dari Iran itu diketahui, sehingga rudal-rudal bisa diluncurkan di situ. Saya kira di atas kertas betul gitu ya, bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Iran. Tetapi persoalannya adalah Iran tentu saja juga punya kekuatan yang lain, termasuk armada daratnya nanti yang sudah disiapkan seumpama Amerika Serikat melancarkan serangan darat didukung oleh Israel, dan Iran jauh lebih siap untuk pertempuran darat ini. Ya, Pak Julius, bagaimana Anda melihat respons begitu atau tanggapan pemimpin negara terhadap terpilihnya Mojtaba Khamenei ini? Kalau kita ketahui bahwa Mojtaba ini bukan cuma putra kandung dari Ayatollah Ali Khamenei, tapi juga dia dikenal punya hubungan yang dekat begitu ya dengan Islamic Revolutionary Guard Corps, juga menjadi salah satu fitur berpengaruh di kalangan ulama Iran. Ya, yang saya cermati, Mbak Ivo, belum banyak pemimpin-pemimpin di dunia yang mengucapkan selamat ya, kongratulasi kepada Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei. Nah, ini barangkali menunjukkan bahwa mereka masih berhati-hati. Yang ada di berita media resmi Iran, datanya baru 5 kurang lebih ya, atau sedikitnya 5. Pertama Putin, kemudian pemimpin Hizbullah di Lebanon, lalu kemudian Presiden Azerbaijan, kemudian Armenia, pemimpin resmi Perdana Menteri Armenia, kemudian Presiden Tajikistan. Jadi yang ada di sekitar Iran. Lalu kemudian informasi dari Al Jazeera juga menyebut Oman adalah salah satu yang pertama yang mengucapkan selamat atas terpilihnya Mojtaba Khamenei. Ini saya kira jadi bagian sangat penting. Oman kita tahu dia adalah juga juru damai, mediator dalam mediasi antara Iran dengan Amerika Serikat yang pernah berjalan, lalu kemudian menjadi mandek karena Amerika Serikat melancarkan serangan. Irak salah satu negara lain yang juga disebut oleh media internasional seperti Al Jazeera, Perdana Menteri Irak Mohammed Syia Al-Sudani juga mengucapkan selamat terhadap Khamenei, terpilihnya Khamenei. Kemudian kita juga dapat informasi China.
disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Cina gitu, terhadap terkait dengan terpilihnya Mujtaba Khamenei ini. Dan menarik statement dari Menteri Luar Negeri China adalah terpilihnya Khamenei yang artinya anaknya Ayatollah Ali Khamenei disebut dengan sangat eksplisit itu didasarkan pada konstitusi. Dan ini artinya apa? Dukungan Cina terhadap kepemimpinan dari Mujtaba Khamenei. Nah, catatan lain juga dari Uni Eropa ini juga menarik ya, dan ini saya kira harus didengar oleh Amerika Serikat dan Israel bahwa adalah hak dari Iran untuk memilih pemimpinnya, dan seharusnya negara-negara lain dicampur terhadap. Jadi kita berharap Indonesia juga nanti akan segera menyampaikan ucapan selamat ya terhadap terpilih, dan ini itu bagian dukungan yang sangat penting bagi Iran dalam. Ya, Pak Julius. Ya. Pak Julius, kalau kita lihat dari pernyataan Donald Trump kan sempat bilang bahwa perang ini akan berlangsung singkat. Bagaimana penilaian Anda soal pernyataan Trump ini? Ya, singkat ya, dan kita sudah membuktikan 1 minggu ini belum terkalahkan dan kita belum bisa memprediksi kapan akan berakhir perang ini. Satu gitu. Jadi kita lihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa Trump salah prediksi. Apa kalau sekarang dia menyampaikan di Amerika Serikat itu kan bagian dari kampanye untuk mendapatkan kembali dukungan dari masyarakat Amerika Serikat, termasuk dari partai politik, termasuk dari Kongres, bahkan termasuk juga dari Republikan, Partai Republikan. Nah, yang kita ketahui adalah gitu ya, minggu lalu Presiden Iran sudah sangat jelas dalam merespon Trump gitu, yang Trump mengatakan bahwa tidak ada negosiasi, yang harus dilakukan oleh Iran sekarang adalah menyerah tanpa syarat, dan itu langsung direspon oleh Presiden Iran yang menyatakan bahwa tidak mungkin menyerah sama sekali. Dan hari ini hari pertama Mujtaba Khamenei memimpin, diangkat kemarin, dideklarasikan kemarin juga, dan hari ini sudah dilancarkan serangan. Dan itu menunjukkan bahwa kekuatan Iran masih cukup untuk berperang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, setelah kemarin dan mungkin bisa seperti di Irak, bisa 9 tahun atau lebih. Ya, Mbak Ivo. Pak Julius, setelah kemarin serangan menyasar pangkalan militer, penyerangan kan bergeser ya, menyasar kilang minyak. Menurut Anda ini fase baru penyerangan? Ya, ini yang kita khawatirkan ya, bahwa menyerang aset-aset yang dimiliki dan dikontrol penuh oleh Amerika Serikat bisa dipahami. Tetapi kemudian kalau kemudian menyasar kilang-kilang minyak, ini yang agak sulit. Kemarin sudah ada kecaman terkait dengan serangan ke hotel-hotel gitu ya, ke bandara, yang Menteri Luar Negeri Iran kan minta mohon maaf, ini collateral damage ya, tidak disengaja gitu, serangan terhadap non aset-aset militer Amerika Serikat. Nah, problemnya adalah ketika dia menyerang kilang-kilang minyak ini cukup serius. Saya nggak bisa membayangkan Menteri Luar Negeri Iran, kemudian Presiden Iran, bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada negara-negara sahabat mengapa menyerang kilang minyak yang di luar kontrol dari Amerika Serikat. Jujur ini yang kita dalami betul gitu. Kenapa itu? Kecuali dipakai betul oleh Amerika Serikat untuk tujuan penyerangan ke Iran. Kecuali itu, Mbak Ivo. Jadi menurut Anda ini jadi bagian strategi Iran begitu menyasar lokasi strategis publik, Pak Julius? Saya harap bukan ya. Saya harap seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, ini adalah collateral damage. Bahwa sasarannya adalah sekali lagi ke aset-aset militer yang terdekat gitu. Tapi kemudian ini mungkin persoalan teknologi yang cukup lemah dari Iran sehingga meleset. Semoga begitu. Kecuali nanti kita akan simak dengan seksama gitu. Apakah betul itu dengan sengaja menyerang kilang minyak di negara-negara tetangga? Karena itu pasti akan sulit menjelaskan kepada negara-negara tetangga. Kenapa itu yang diserang? Sekali lagi, kalau kita memegang pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran dan juga Presiden Iran, tidak akan menyerang di luar itu, di luar aset-aset dari Amerika Serikat
yang menurut mereka juga sah karena negara-negara Arab kan tidak bisa mengontrol semua pangkalan militer, basis militer dan pendukungnya yang sepenuhnya dikontrol oleh Amerika Serikat. Dan kita harus hati-hati juga Mbak Ivo ya, kita harus hati-hati juga gitu, karena sekarang kan yang terjadi adalah seperti propaganda gitu. Siapa menyerang apa? Kalau kita bisa simak lagi dan saya bisa tambahkan lagi, ingat pada hari pertama Amerika Serikat ternyata dan ini fakta-fakta kelihatannya mengarah ke sana dengan sengaja atau mungkin juga tidak sengaja menjatuhkan rudal di sekolah yang ada 130-an lebih ya meninggal dunia, dan ini sekarang menjadi isu besar di Amerika Serikat. Kenapa? Anak-anak yang menjadi sasarannya gitu. Nah, jangan-jangan ini bagian strategi lawan untuk itu. Tetapi saya belum dapat informasi yang terkonfirmasi Mbak Ivo terkait dengan satu ini. Terakhir, Pak Julius, singkat saja, kita ketahui bahwa konflik ini kan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana sebenarnya peran dunia untuk bisa mendamaikan ketiga negara yang terlibat ini? Ya, sangat besar dampaknya, dan kita khawatir jauh lebih luas, termasuk kepada rupiah kita. Dan kalau rupiah kita sudah jatuh hari ini 17.000, kita khawatirkan dan ada analisis yang sangat liar. Sebentar lagi 17.800 gitu, dan sebentar lagi bahkan sampai di level 20.000. Ini sangat membahayakan untuk stabilitas keuangan kita gitu, dengan asumsi-asumsi yang di bawah itu gitu. Nah, sekarang bagaimana dunia gitu, harusnya bereaksi. Nah, menurut saya sudah waktunya, saya kira negara-negara yang cukup berpengaruh, yang punya hubungan baik dengan Iran gitu ya, dan juga termasuk hubungan baik dengan Donald Trump untuk melakukan tindakan-tindakan yang proaktif. Saya melihat dan saya mendengar gitu, dari berita-berita yang bisa dipercaya, sudah ada inisiatif-inisiatif baik yang tulus gitu, misalnya oleh Cina, oleh India gitu ya, dan Indonesia sendiri kan sudah menyampaikan inisiatif yang tulusnya gitu. Dan kalau masing-masing bergerak individual, mungkin tidak akan didengar oleh Presiden Trump. Mungkin juga tidak cukup kuat untuk meyakinkan Presiden Iran, termasuk pemimpin baru yang terpilih. Nah, bagaimana secara kolektif melobi pemimpin-pemimpin yang sedang berkonflik ini, dan itu akan cukup berpengaruh supaya dampak segera bisa teratasi. Mbak Ivo. Terima kasih banyak Pak Julius Purwadi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih sekali lagi Pak Julius, selamat siang. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.